Halo semua, berjumpa lagi di video pembelajaran fisika bersama Smart ID Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar materi vektor dan beberapa soal yang muncul di ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Baik, langsung saja kita ke materi singkat tentang vektor. Jadi, vektor adalah besaran fisika yang punya nilai dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, perpindahan, momentum, dan gaya. Resultan vektor yang sering digunakan adalah metode jajar genjang. Misalnya, ada sebuah partikel yang dikenai oleh gaya F1 dan F2, kemudian F1 dan F2 itu membentuk sudut sebesar θ, maka resultannya adalah F. Besar F ini bisa dituliskan sebagai F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos θ. Selanjutnya komponen vektor. Misalnya, ada sebuah gaya yang tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Misalnya ada sebuah gaya yang membentuk sudut θ. Maka gaya tersebut kita harus proyeksikan ke arah sumbu X dan kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Vektor proyeksi di sumbu X itu nilainya adalah F cos θ. Sedangkan di sumbu Y nilainya F sin θ. Menentukan sin cosnya nanti perlu diingat bahwa komponen cos itu selalu menghimpit sudut dengan resultannya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai vektor, mari kita coba selesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan vektor. Soal yang pertama adalah soal ujian nasional tahun 2009. Vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar berikut. Besar resultan A plus B adalah A 8 satuan, B 10 satuan, C 28 satuan, D 36 satuan, atau E 64 satuan. Untuk mengerjakan soal vektor ini, kita ingat kembali bahwa pada sumbu X, vektor komponennya adalah I. Dan di sumbu Y, vektor komponennya adalah J. Kita lihat, jika satu kotak mewakili satu satuan, maka untuk vektor A, kita bisa lihat ke kanan dia melewati dua kotak, maka bisa ditulis 2I. Ditambah ke arah sumbu Y melewati 4 kotak, maka bisa ditulis dengan 4J. Begitu juga dengan vektor B, maka bisa dituliskan dengan 4I ditambah dengan 4J. Maka nilai A ditambah B adalah, kita tambahkan saja, 2I ditambah 4I, nilainya adalah 6I. Dan 4J ditambah 4J, nilainya adalah 8J. Nah, dari sini, jika kita pakai cara manual, cara seperti biasa, maka nilai besar A ditambah B itu adalah akar kuadrat dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi komponen vektor di sumbu X ditambah dengan komponen vektor di sumbu Y. Nilainya adalah 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat adalah 36 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. 36 ditambah 64 adalah 100. Akar 100 adalah 10. Atau jika kalian ingat dengan triple Pythagoras, yaitu 3, 4, dan 5, maka 6 dan 8 ini adalah hasil ekspansi dari 3 dan 4, yaitu 2 kalinya. Sehingga 3 itu pasangannya adalah 6, 4 itu pasangannya adalah 8, maka 5 itu pasangannya adalah 10. Nah, yang diminta adalah yang 5. Pasangan 5 adalah 10, sehingga resultan A plus B adalah 10 satuan. Soal berikutnya adalah soal ujian nasional tahun 2010. Seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian ke selatan sejauh 12 meter,
dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah A 18 meter, B 14 meter, C 13 meter, D 12 meter, atau E 10 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, kita memerlukan bantuan yaitu arah mata angin. Lalu kita gambarkan sesuai yang ada di soal. Pertama, anak tersebut berjalan 10 meter ke barat. Maka kita bisa gambarkan 10 meter ke barat. Ini 10 meter. Lalu ke selatan sejauh 12 meter. Ini ke selatan, besarnya 12 meter. Lalu belok lagi sejauh 15 meter ke timur. Ini 15 meter. Nah, maka perpindahan yang dimaksud adalah dari posisi ini ke posisi ini. Nah, jika kita potong, maka akan terbagi dua. Di sini adalah 10 meter, dan di sini adalah 5 meter. Di sini juga pasti 12 meter, karena sejajar. Sehingga, jika kita misalkan ini X, kita dihadapkan lagi dengan titik triple Pythagoras. Selain 3, 4, 5, salah satu lagi adalah 5, 12, dan 13. Di sini sudah ada angka 5, ada angka 12, maka yang di sini sudah pasti nilainya adalah 13 meter. Sehingga perpindahan yang dilakukan anak tersebut sejauh 13 meter. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya adalah soal ujian nasional tahun 2012. Seorang siswa melakukan percobaan dengan mengamati perjalanan seekor semut yang bergerak lurus beraturan pada lantai. Mula-mula semut bergerak ke timur sejauh 5 meter, kemudian ke utara 3 meter, ke barat 1 meter, kemudian berhenti. Perpindahan yang dilakukan semut tersebut adalah A 5 meter, B 4 meter, C 3 meter, D 2 meter, atau E 1 meter. Untuk menyelesaikan ini, kita memerlukan bantuan arah mata angin, seperti pada soal sebelumnya. Nah, kemudian kita analisa soalnya satu-satu. Pertama, semut itu bergerak 5 meter ke timur. Ya, sehingga kita gambarkan 5 meter ke timur. Kemudian 3 meter ke utara. Kita gambar 3 meter ke utara. Lalu 1 meter ke barat. 1 meter ke barat. Nah, perpindahan yang dimaksud adalah dari sini ke sana. Kita anggap aja X. Nah, untuk memudahkan pengerjaan soal ini, kita potong lagi titik di sini. Di sini sudah ada 1 meter, pasti di sini 4 meter. Di sini 3 meter. Di sini pasti juga 3 meter. Kita ingat lagi triple Pythagoras, yaitu 3, 4, pasti di sini 5. Nah, jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya adalah soal ujian nasional tahun 2013. 3 buah vektor gaya setitik tangkap seperti pada gambar. Masing-masing F1 10 Newton, F2 4 Newton, F3 3 Newton. Berapakah resultan ketiga gaya tersebut? Diketahui sin 37 derajat adalah 0,6 dan cos 37 derajat adalah 0,8. A 2,5 Newton, B 5 Newton, C 5,5 Newton, D 6 Newton, atau E 7,5 Newton. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali bahwa resultan vektor, resultan gaya, kita arahkan ke sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan di sini F1-nya membentuk sudut sebesar 37 derajat. Maka F1 harus kita proyeksikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. F1 kita proyeksikan ke arah sumbu X, maka nilainya adalah Fx, yang besarnya adalah F1 cos 37.
Lalu kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Maka ini adalah FY. FY nilainya adalah F1 sin 37. Lalu kita kelompokkan. Sigma Fx sama dengan, kita ambil yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka untuk jumlah gaya pada sumbu X yaitu F1 cos 37 dikurangi dengan F2. F1 nilainya adalah 10, cos 37 nilainya adalah 0,8, dikurangi F2 yang besarnya adalah 4 Newton. Sehingga 0,8 dikalikan 10 dapat 8, dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Lalu kita cari jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu sigma Fy. Sigma Fy nilainya adalah Fy dikurangi dengan F3. Fy nilainya adalah F1 sin 37. F1 sin 37 dikurangi dengan F3. Maka F1 nilainya adalah 10, sin 37 adalah 0,6 dikurangi dengan 3. 0,6 dikalikan 10 nilainya adalah 6, dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 3 Newton. Kita gunakan triple Pythagoras. Di sumbu X adalah 4 Newton, di sumbu Y adalah 3 Newton. Maka resultannya adalah 5 Newton. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya adalah soal ujian nasional tahun 2014. Sebuah benda bergerak 4 meter ke barat, kemudian melanjutkan perjalanan 4 meter ke arah utara. Selanjutnya berbelok 60 derajat ke arah timur, sejauh 8 meter. Besar resultan perjalanan benda tersebut adalah A 2 meter, B 4 meter, C 4 akar 3 meter, D 6 meter, E 8 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, kita memerlukan bantuan arah mata angin. Selanjutnya, kita analisa soalnya satu persatu. Pertama, benda itu bergerak ke barat sejauh 4 akar 3 meter. Berarti bendanya bergerak ke barat sejauh 4 akar 3 meter. Lalu, bergerak ke utara sejauh 4 meter. Bergerak ke utara sejauh 4 meter. Selanjutnya berbelok 60 derajat ke arah timur sejauh 8 meter. Berarti berbelok ke sana sejauh 8 meter. Membentuk sudut terhadap arah timur adalah 60 derajat. Maka perpindahan yang dimaksud adalah dari titik ini ke sana. Nah, lalu kita potong. Ini pasti 4 akar 3 meter. Dan ini adalah 4 meter. Kita anggap di sini adalah X, maka besar perpindahannya nanti adalah sebesar S itu nilainya adalah 4 ditambah X. Sudut di sini adalah 60 derajat, sehingga sisanya adalah 30 derajat. Maka dengan menggunakan aturan sinus, yaitu nilai sin 30 itu nilainya adalah X per 8. Sehingga nilai X adalah 8 dikalikan sin 30. 8 dikalikan sin 30 adalah setengah. 8 dikalikan setengah adalah 4 meter. Sehingga total perpindahannya adalah 4 ditambah X-nya 4. Maka hasilnya adalah 8 meter. Jadi jawaban yang benar adalah E.
Soal berikutnya adalah soal ujian nasional tahun 2017. Sebuah benda mula-mula berada di titik A 0,0, kemudian bergerak selama 2 sekon ke titik B 4,2. Selanjutnya bergerak lagi selama 3 sekon ke titik C 8,6. Kecepatan rata-rata gerak benda tersebut adalah A 1 meter per sekon, B 1,5 meter per sekon, C 2 meter per sekon, D 2/2 meter per sekon, E 4,75 meter per sekon. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi konsep kecepatan rata-rata, yaitu V rata-rata itu sama aja dengan perpindahannya dibagi dengan waktu, total waktu yang diperlukan. Lalu kita ingat kembali komponen vektor pada soal sebelumnya. Untuk titik A 0,0 itu maksudnya adalah dia berada di 0i plus 0j atau berada di titik pusatnya. Lalu titik B 4,2 itu maksudnya adalah 4i ditambah dengan 2j. Lalu titik C 8,6 itu maksudnya adalah 8i ditambah dengan 6j. Nah, perpindahan itu dihitung dari titik akhir ke titik awal, yaitu dari jarak A ke C. Maka kurangi saja vektor yang C 8i plus 6j itu dikurangi dengan 0i ditambah dengan 0j, sehingga nilainya adalah tetap 8i ditambah dengan 6j. Maka untuk besar perpindahannya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, yaitu 64 ditambah dengan 36. Akar dari 100 yaitu 10 meter. Kita tahu perpindahannya adalah 10 meter. Lalu total waktunya adalah 2 sekon ditambah dengan 3 sekon, yaitu total waktunya adalah 5 sekon. Maka kita bisa selesaikan perpindahannya sejauh 10 meter, total waktunya adalah 5 sekon. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya adalah soal ujian nasional tahun 2019. Seseorang mengendarai motor dengan rute seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Besar perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah A 30 km, B 40 km, C 50 km, D 60 km, atau E 70 km. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali untuk triple Pythagoras. Jadi kita menggunakan 3, 4, dan 5. Jika kita tarik garis dari sini ke sini sejajar dengan 10 km, maka ini nilainya adalah 10 km. Lalu kita tarik lagi garis dari sini ke sini. Ini adalah 40 km. Perpindahan yang dimaksud adalah jarak dari sini ke titik akhir. Maka jika ini kita gabungkan, nilainya adalah 30. Sudah ada 30, ada 40, pasti jarak ini adalah 50. Maka jawaban yang benar adalah C. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.